Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Hasan, NIM 180250 50 2020, jurusan Teknik Informatika A. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi saya, itu tentang internet. Baik, langsung saja. Pengertian internet. Internet merupakan jaringan global komputer dunia besar dan luas sekali, di mana setiap komputer saling berhubung satu sama lainnya di negara ke negara lainnya di seluruh dunia, dan berisi berbagai macam informasi, mulai dari teks, video, foto dan lain-lainnya. Nah, sedangkan sejarahnya, Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET, di mana mendominasikan bagaimana dengan hardware software komputer yang berbasis Unix. Komponen internet yang tersedia oleh internet sejak awal hingga kini terus berkembang, semakin banyak dan sangat beragam, baik sifat maupun manfaatnya. Komponen yang bisa berhenti dari internet piranti atau sistem tertentu sejalan dengan perkembangannya internet. Komponen tersebut berubah jumlahnya setiap saat. Untuk mengakses layanan di internet, diperlukan komponen bergerak lain yang spesifik yang terinstal pada komputer pengguna internet. Komponen lain tersebut adalah web browser merupakan salah satu jenis program yang dapat mengakses beberapa layanan internet. Untuk mengakses layanan tertentu pada jaringan internet, web browser menggunakan konsep URL untuk menuliskan halaman yang akan diakses. Banyak digunakan seperti Internet Explorer, Netscape, Mozilla Firefox, Opera dan sebagainya. Sedangkan Mozilla Firefox itu dibuat oleh Mozilla Corporation. Firefox adalah salah satu web browser open source yang digunakan dengan Gesco Lion. Ini tak hanya handal Firefox juga didukung oleh sejumlah add-ons yang dapat diinstal terpisah, yang memungkinkan pengguna melakukan sesuatu dengan penggunaan add-ons tersebut. Nah, Internet Explorer, link Internet Computer Link, itu web browser bersutan Microsoft Corporation, biasanya dikenal dengan nama pendek IE. Sejak 1995, IE mulai dimasukkan sebagai default software pada saat instalasi sistem operasi Windows. Sejak tulisan default IE belum lama ini untuk versi IE 8. Nah, sedangkan email merupakan komponen utama yang paling banyak digunakan dalam komunikasi informasi saat ini, bukan saja di internet tapi juga outnet, jaringan lain di luar internet. Format penulisan alamat email adalah username @hostname@gmail.com. Username adalah nama yang tertera di mesin komputer yang tersedia internet setempat, di mana nama orang tersebut terdaftar di username adalah nama lengkap berikut: domainnya sesuai dengan aturan DNS, mesin komputer, ISP yang berhubung ke internet. Protokol digunakan untuk mengirim email adalah SMTP. Sedangkan untuk mendownloadnya,
menggunakan protokol Post Office Protocol atau IMAP, Internet Messaging Access Protocol. Jenis layanan email yang populer berbentuk web based email, yaitu layanan email yang dapat diakses menggunakan web browser. Sedangkan cloud computing, pengertian cloud computing adalah di mana informasi secara permanen tersimpan di server di internet dan tersimpan secara sementara di komputer pengguna atau di klien seperti desktop, komputer, tablet, netbook, sensor, monitor, dan lain-lain. Cloud computing adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangannya berbasis internet adalah metafora dari internet, sebagaimana yang sering digambarkan diagram jaringan komputer. Komputasi computing adalah salah satu konsep umum tren teknologi terbaru lainnya dikenal luas mencakup saat web 2.0 dengan tema umum berupa ketergantungan terhadap internet untuk memberikan kebutuhan komputasi pengguna. Nah, sedangkan sejarahnya sendiri cloud computing muncul pertama kali pada tahun 1960 oleh John McCarthy. Kebutuhan untuk membagikan data untuk semua orang di seluruh dunia. Muhammad G.C.R. bercetus ide ini menginginkan semua orang untuk mendapat mengakses apa saja. Dengan munculnya cloud computing melalui internet menjadi realitas. Sedangkan manfaatnya sendiri, dengan adanya cloud computing akan mengubah paradigma perusahaan ataupun organisasi IT untuk memandang investasi teknologi komunikasi, informasi, investasi untuk media, untuk modal kapital berubah menjadi biaya operasional dengan besaran yang lebih efisien akibat adanya cloud computing, dan inti membuat para pengguna bebas berkreasi dan tidak perlu menyediakan infrastruktur data center, processing power, stroke sampai ke aplikasi di skop untuk dapat memiliki sebuah sistem karena semuanya sudah tersedia secara virtual. Nah, sedangkan dampak positifnya itu dapat menimbulkan penyalahgunaannya seperti pornografi, perjudian online, penipuan. Nah, sedangkan dampak negatifnya itu adalah mencari informasi yang ada di luar, menjadikan lahan pekerjaan untuk menjadi pembelajaran internet, mencari kabar-kabar berita, dan masih banyak lagi dari dampak negatif. Ya, sekian dari saya dari Makal Internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.